Program penyuluhan pengendalian hama penyakit tanaman khususnya hama tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyuluhan pengendalian hama penyakit. Sebelumnya saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Mukti. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Baik, nama saya Budianto, saya selaku penulis materi. Saya Hamzah Khairul Anwar sebagai perekam video. Saya Syarif Ali Arhab sebagai editor. Saya Tony Farius sebagai penyampai materi. Baiklah, itu tadi perkenalan singkat dari kelompok 4. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi pengendalian hama penyakit yang akan disampaikan oleh Tony Fario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang dipersembahkan hadir pada waktu kali ini. Kami akan menyampaikan yaitu penyuluhan pengendalian hama tikus. Baiklah, ditinjau dari pengalaman dari warga setempat, kami akan memberikan solusi, yaitu cara pengaplikasian hama tikus, yang dimana hama tikus tersebut adalah salah satu hama terbesar yang mengakibatkan produktivitas kelapa sawit kita menurun. Dan kami datang di sini akan menyediakan sebuah baiklah, kami akan langsung saja masuk pembahasan, yaitu yang pertama kali kita harus datang ke lahan, yang terutama kita akan masuk pada lahan TBM atau lahan belum menghasilkan. Yaitu yang kita akan lakukan, yaitu yang pertama adalah kita mensensus serangan terhadap pokok yang pada pohon atau batang kelapa sawit yang belum menghasilkan. Kemudian sensus dilakukan rutin, yaitu 3 bulan sekali. Melakukan pengamatan sensus tikus dimulai dari baris ketiga atau pokok titik utara barat, sedangkan dilanjutkan pada setiap 10 baris berikutnya atau sampel area sebanyak 10%. Apabila ada indikasi tikus yang seragam, waktu sensus periode berikutnya maka segera dilakukan sensus. Oke, kemudian parameter pengamatan berupa kerusakan tanaman yang berupa karakatan tikus pada pangkal pelepah daun bawah. Pada umumnya tikus itu akan memakan pupus pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Kemudian untuk tanaman TBN1 atau tanaman belum menghasilkan pada tahap 1, setiap pada seragam tikus harus segera dilakukan pengendalian karena tikus sangat pesat pada saat itu. Untuk TM2 dan TM3, ambang kritis serangan tikus adalah 1%. Baiklah, mungkin untuk yang tanaman belum menghasilkan, cara-caranya seperti berikut. Dan kemudian sekarang kita pada sensus pada tanaman menghasilkan. Yang pertama yaitu kita akan melakukan sensus serangan tikus pada setiap 3 bulan dengan sampel sebanyak 5% dari luas areal. Setiap 20 baris, 1 baris disensus. Yang kedua, parameter pengamatan berupa serangan tikus pada bunga dan pohon serta berondolan. Yang ketiga adalah satuan perhitungan serangan tikus adalah pohon. Misalnya pada satu pohon terdapat serangan tikus di 3 posisi, maka perhitungan jumlah serangannya adalah apabila ada indikasi serangan tikus yang cukup berat sebelum waktu sensus periode berikutnya, maka segera lakukan sensus. Dan kemudian khusus untuk kebun yang dengan serangan tikus yang terlalu tinggi, maka lakukan sensus setiap bulan. Untuk tanaman menghasilkan, ambang kritis serangan tikusnya adalah 5%. Baik, untuk pengendalian tikus, kombinasi secara ekologi, kultur teknis, biologi dan kimia atau biasa umpan tikus, yang cara ekologinya dan kultur teknis. Yang pertama kita GAP pada web control dan LCC. Yang kedua, mempertahankan habitat untuk musuh alami seperti ada burung hantu dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga adalah panen teratur dan kutip brondolan dan pruning. Kemudian ada cara biologi. Yang pertama, introduksi dan pembiakan burung hantu 1 bupon, biasanya terletak pada 1 kandang dalam setiap 1 hektar. Untuk luasannya bisa disesuaikan. Oke, kemudian kita akan melaksanakan Baiklah, kita akan melaksanakan yaitu pengendalian secara kimia. Yang pertama, apabila berdasarkan hasil sensus pokok menunjukkan bahwa serangan tikus melebihi ambang kritis, lakukan pengumpanan Ridonisida dengan sistem camping baik TBM maupun TM. Yang kedua, gunakan Ridonisida generasi pertama seperti kaum materiali jika diperlukan pengendalian tikus secara kimia di areal yang ada burung hantunya. Yang ketiga adalah sistem camping, yaitu pengumpanan dimulai dengan rotasi pertama sebanyak 1 butir umpan setiap pohon pada TBM rem planting, kemudian diletakkan di pangkal batang pada satu sisi pohon supaya mudah diamati. Pada tanaman menghasilkan, letakkan umpan di dekat rumpukan pelepah tetapi masih di dalam piringan pohon. Yang keempat yaitu lakukan penggantian umpan secara berkala tergantung bahan aktif yang digunakan. Jadi menggunakan bahan Ridonisida generasi pertama seperti komaterial, pervaris, dan menggunakan prolopasinon. Lakukan rotasi pengumpan setiap 3 hari sekali. Jika menggunakan Ridonisida generasi kedua seperti Brodivakum dan Brodidiolon atau Flucomaven, dilakukan rotasi pergantian umpan setiap 7 kali sehari. Yang terakhir adalah umpan tikus. Umpan tikus ditempatkan pada pohon yang dipisah setiap 4-7 hari sekali hingga 20% umpan diganti, atau bisa dikatakan pengendalian berhasil. Sensus dan umpan dengan rotasi 3-4 bulan. Yang kedua, pemberian klerat pada pohon yang terkena hama tikus. Baiklah. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan burung hantu. Yang pertama, memasang bupon setiap 31/30 hektar di pertengahan blok, dan selanjutnya dapat ditingkatkan 1 bupon per 15 hektar. Yang kedua, daya makan setiap satu pasang burung hantu bisa 1.500 hingga 1.800 ekor tikus per tahun. Ya, kemudian yang ketiga, setiap bulan perlu dicek tiang dan atap bupon. Jika terjadi kebocoran, ada tidaknya pelepah yang melintang di atas bupon. Apabila ada pelepah atau dipotong atau yang bisa mengalirnya, bisa saja dihilangkan supaya tidak terganggu masuknya burung hantu tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk menghindari serangan musuh burung hantu yang datang dari bawah, maka tiang bupon dipasang plat seng berbentuk bulat, biasa setinggi antara 10 meter. Yang selanjutnya melakukan sensus setiap bulan untuk menentukan bupon aktif, ada bulu, kotoran, bau, serta tulang tikus, dan bupon pada telur dan atau anak burung. Yang selanjutnya adalah penggunaan klerat atau Ridonisida anti beku darah, yaitu berupa umpan siap pakai berbentuk kotak persegi 4 berwarna biru kehijau-hijauan. Racun ini mengendalikan tikus Awaratus anglifer dan tikus semak Theomanicus, bahkan tikus gedung perkantoran sekalipun. Berikutlah adalah gambar-gambar klerat. Yang selanjutnya adalah cara aplikasi klerat di kebun sawit, yaitu dengan cara memberikan 1 klerat per pokok yang diberi tanda biasanya kayu atau yang tusuk sate ditancapkan. Fungsinya agar klerat mudah diletakkan di bawah pokok sawit agar lebih mudah dalam mengontrolnya. Jika klerat sudah hilang dan termakan tikus, letakkanlah klerat lagi agar berjalan dengan baik. Pengambilan tersebut menggunakan metode tersebut. Oke.
Kesimpulannya di sini adalah jadi pengendalian hama tikus dapat dikendalikan dengan mudah. Contohnya secara ekologi, kultur jaringan, biologi dan kimia. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penyuluhan pada waktu kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada waktu dan tempat, kepada moderator kami kembalikan. Baiklah, itu tadi materi penyuluhan yang telah disampaikan oleh pemateri Tony. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera.